Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi kelas 10 bab 2 dengan judul Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 wilayah NKRI, yang selanjutnya disebut wilayah negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta tanah laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama adalah wilayah daratan, merupakan bagian permukaan bumi yang padat dan luas. Wilayah daratan dijadikan sebagai pemukiman warga negara atau penduduk negara bersangkutan. 2. Wilayah lautan. Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Deklarasi itu menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Wilayah lautan ini memiliki konsep yang diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea, yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika tahun 1982. Kemudian Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Sejak itu, dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Jadi, Indonesia meratifikasi UNCLOS tersebut, peraturan UNCLOS, Hukum Laut PBB, dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Jadi, undang-undang yang mengatur mengenai wilayah lautan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Wilayah lautan Indonesia ini terdiri dari gambarnya laut teritorial itu sepanjang 200 mil dari laut kedalaman penuh. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif sepanjang 200 mil, yakni 350 dengan landasan benua. Nah, di dalam ZEE ini hak eksklusif perekonomian negara pantai dan tidak ada hak politis. Nah, di sini itu adalah laut lepas. Jadi di sini eksploitasi diatur oleh Badan Otorita Internasional. Terus kalau di sini itu dinamakan adalah landas kontinen. Landas kedalaman ke bawah juga sepanjang 150 mil. Nah, yang laut teritorial ini miliknya Indonesia. Jadi, laut ini tuh mempunyai kedaulatan penuh untuk memanfaatkan air kekayaan laut, dasar laut, atau udara di sekitarnya. Nah, negara yang hendak masuk ke wilayah teritorial itu harus mendapat izin dari Indonesia. Batas laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 200 mil. Ya, 200 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Landas kontinen ini ialah dasar laut secara geologis maupun morfologi, merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Jadi kedalaman laut teritorial ini tadi adalah 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia.
Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Jadi landas kontinen tadi kedalaman lautnya ke bawah sini adalah 150 meter, sepanjang paling jauh adalah 200 mil laut. Ya, paham ya? Dalamnya 150, sepanjang 200 mil laut. Itu adalah landas kontinen. Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia itu mempunyai wewenang untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya dan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Nah, pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif, ZEE. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar. Nah, di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapatkan kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam ZEE ini, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip hukum laut internasional. Batas landas kontinen dan batas zona ekonomi eksklusif. Yang ketiga adalah wilayah udara. Ini merupakan daerah udara yang berada di atas daerah negara permukaan bumi, baik di atas wilayah perairan maupun di atas wilayah daratan. Pada saat ini belum ada kesepakatan di forum internasional mengenai kedaulatan di ruang udara. Sesuai dengan pasal 1 Konvensi Paris tahun 1919 yang kemudian diganti oleh pasal 1 di Konvensi Chicago tahun 1944 menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara di atas wilayahnya. Jadi sebuah negara itu memiliki ruang udaranya juga itu di atas negaranya tersebut, di atas wilayah negara tersebut. Di sini adalah negaranya, ya atasnya ini adalah wilayah udara negara tersebut. Nah, sekarang batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sebelah utara, Indonesia itu berbatasan langsung dengan Malaysia. Malaysia bagian timur. Tepatnya di Pulau Kalimantan ya, di sebelah Pulau Kalimantan maksudnya. Nah, Malaysia ini merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan 5 laut negara. Dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Ada Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Terus sebelah barat, itu Indonesia itu berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan India. Wilayah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Dan di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Terima kasih, semoga bermanfaat.